surat lamaran pekerjaan saya. Baik, saya terima ya. Gimana perjalanannya ke sini? Lancar, nggak ada macet atau kendala apapun? Alhamdulillah lancar Bu, meski sedikit macet tadi di jalan, tapi bisa datang tepat waktu sampai sini. Alhamdulillah. Udah siap? Siap Bu. Bisa baca terlebih dahulu ya. Ya, baik. Fasilitas. Sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Rosa Angelina Sitinja. Di sini saya sebagai pimpinan utama HRD pada PT Indofood. Di sini saya akan mewawancarai sedikit kepada Anda terkait beberapa pertanyaan yang nantinya akan saya berikan dan kemudian Anda bisa langsung menjawabnya secara singkat dan jelas. Oke, di awal bisa Anda perkenalan terlebih dahulu. Silakan. Baik, terima kasih. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Serdi Sylvia. Saya merupakan lulusan dari Universitas Trunojoyo Madura pada program studi S1 Manajemen. Di sini saya pernah mengampu perkuliahan selama 4 tahun, yaitu mulai dari 2014 dan lulus pada tahun 2017. Baik, di sini Anda melamar sebagai admin dari staf produksi PT Indofood. Baik, terkait pendidikan yang Anda tempuh selama kuliah di S1 Manajemen ini, apa saja yang Anda lakukan selama pendidikan manajemen S1 ini? Baik, terima kasih. Saya izin menjawab. Selama S1 Manajemen saya pernah melakukan dan saya pernah mengampu mata kuliah yaitu manajemen produksi, di mana pada mata kuliah tersebut saya disuruh untuk melakukan praktikum secara langsung. Dan saya berpikir untuk melakukan praktikum yaitu membuat sebuah platform digital untuk pelayanan, yaitu pelayanan ojek online. Saya memilih usaha atau bisnis tersebut dikarenakan di kampus saya utamanya itu belum ada semacam ojek online seperti Grab maupun Gojek. Maka dari itu saya membuat sebuah wadah untuk mahasiswa melakukan pekerjaan dan sebuah wadah untuk mahasiswa melakukan aktivitas, menaungi mahasiswa untuk melakukan aktivitas beberapa aktivitas di kegiatan kampus. Dan saya membuat platform digital seperti ojek online ini saya namai dengan Ojek Kuy, yang berkembang ketika saya melakukan praktikum saat saya mengampu mata kuliah manajemen produksi, bahkan hingga sekarang masih berkembang. Oke, baik. Pengalaman training apa yang pernah Anda ikuti ataupun pendidikan yang pernah Anda ikuti selama masa kuliah ataupun setelah Anda lulus dari S1 Manajemen tersebut? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Di sini saya izin menjawab. Selama masa perkuliahan saya pernah mengikuti sebuah training di suatu perusahaan garam di Madura, di mana perusahaan tersebut merupakan perusahaan terbesar yang ada di Madura. Di situ saya belajar selama 2 bulan tentang produksi garam sampai pemasaran. Dan juga selain itu saya juga pernah mengikuti suatu magang di perusahaan Gojek atau perusahaan ojek online di salah satu cabang di Surabaya. Di situ saya ditempatkan di bagian front office, yaitu bagian pemasaran. Seperti itu. Oke, baik. Di sini kan Anda melamar sebagai admin dari staf produksi di PT kami. Kira-kira apa sih hubungan relevansi pendidikan atau training terhadap posisi target yang Anda inginkan ini? Baik, terima kasih. Saya izin menjawab. Di sini saya mengikuti sebuah training pengolahan dari garam, yaitu dari bahan mentah menjadi sebuah produk dan itu sampai ke pemasaran, di mana saya diajarkan cara pengolahan, cara mengelola perawatan garam, terus cara memasarkan dan juga cara tentang bagaimana mengatur keuangan maupun administrasi dari hasil pemasaran garam tersebut. Selain itu, saya ketika magang juga berposisi pada pemasaran. Nah, dalam pemasaran tersebut saya juga diajarkan, saya juga praktek langsung terhadap
suatu administrasi dari pelayanan Gojek tersebut, seperti itu. Nah, menurut saya dari pengalaman tersebut cukup relevan atau cukup berhubungan dengan posisi yang saat ini saya lamar, yaitu admin staf produksi, seperti itu. Jika Anda diterima sebagai admin dari staf produksi di PT kami sendiri, seberapa besar tugas dan tanggung jawab yang akan Anda berikan kepada perusahaan kami? Ketika saya diterima di perusahaan ini, tentunya saya akan senang dan saya akan bersyukur akan hal itu. Nah, dalam melaksanakan tugas, saya akan melaksanakan tugas yang diberikan kepada saya sesuai dengan job desk. Nah, saya akan bertanggung jawab secara penuh pada tugas tersebut. Seperti itu. Baik, kan di CV tertera bahwa saudari pernah bekerja di salah satu perusahaan, yakni perusahaan Hannover Entech. Di sini saudari sebagai perencana produksi khususnya. Pertanyaan dari saya, mengapa saudari berkeinginan untuk pindah dari perusahaan tersebut ke perusahaan ini? Baik, terima kasih. Saya izin menjawab. Memang sebelumnya saya pernah bekerja di beberapa perusahaan, yaitu bagian produksi juga. Nah, di awal karir saya sudah berkeinginan untuk mengekspor kesempatan kerja di beberapa perusahaan. Dengan begitu saya mendapatkan banyak pengalaman. Nah, dalam perusahaan tersebut saya berhasil memberikan kontribusi saya, yaitu saya bisa membuat rancangan produksi mulai dari 1 bulan sekali dan 1 minggu sekali. Saya juga berhasil menganalisa dan meneliti tentang produk yang sudah jadi maupun produk yang belum jadi. Maka dari itu membuat saya lebih selektif dalam melaksanakan pekerjaan, dan saya ingin berkomitmen pada perusahaan ini karena saya berharap di perusahaan ini saya bisa menambah jenjang karir saya ke depannya. Tolong ceritakan kepada saya sebuah peristiwa di mana Anda harus memecahkan masalah dari peristiwa tersebut. Masalah apapun itu terserah, tentunya yang berkaitan langsung dengan posisi target yang Anda inginkan. Ceritakan secara singkat bagaimana prosesnya, hasilnya, serta dampaknya bagi Anda dan pekerjaan Anda tentunya. Baik, terima kasih. Saya izin menjawab. Dalam melakukan suatu pekerjaan, saya pernah mengalami masalah, yaitu di mana manajer meminta dan mengkritik kepada saya tentang tugas yang saya kerjakan. Manajer meminta mengubah secara total rancangan produksi yang telah saya buat sebelumnya, di mana hal tersebut pembuatannya tidak membutuhkan waktu yang cukup sebentar, artinya tidak sebentar, harus membutuhkan beberapa waktu. Nah, dari situ perasaan saya agak gimana gitu ya Bu. Terus saya berpikir bagaimana cara mengatasi hal tersebut. Saya berdiskusi kepada manajer saya tentang apa sih kesalahan saya mencari tahu kesalahan saya, dan saya juga mencari tahu, bertanya-tanya kepada rekan kerja saya yang telah bekerja lama di perusahaan tersebut. Selanjutnya saya berdiskusi lagi kepada manajer tentang bagaimana rancangan produksi yang baik untuk tugas yang diberikan kepada saya, sehingga saya mendapatkan satu titik dan permasalahan tersebut dapat diatasi dan dapat dipecahkan dengan saya menambahkan atau mengganti beberapa elemen yang ada di rancangan produksi saya. Dan saya tidak mengganti secara total, artinya saya bisa mempertahankan rancangan produksi saya dan memperbaiki kesalahan yang saya buat, sehingga di kedepannya saya bisa mengerjakan tugas-tugas yang diberikan kepada saya, khususnya pada rancangan produksi. Seperti itu. Ketika di pekerjaan ini nantinya Anda diminta untuk menanggapi permintaan dari unit kerja lain, kira-kira apa yang akan Anda lakukan ketika harus menanggapi dari unit kerja lain tersebut? Apa yang akan Anda lakukan?
Dalam melakukan suatu pekerjaan, saya pernah diminta untuk membuat sebuah rancangan produksi dari divisi lain, yaitu untuk produk divisi tersebut. Saya belum mengetahui gimana caranya, gimana produknya. Dari hal itu, saya berdiskusi kepada manajer saya untuk memberikan saran dan pertimbangan langkah apa yang harus saya lakukan. Selanjutnya, saya berdiskusi juga kepada divisi tersebut bahwa apa sih yang diinginkan, apa yang dimau gitu. Saya berdiskusi dan selanjutnya saya mendapatkan satu gambaran yang bisa membuat rancangan produk tersebut. Dari hasil diskusi tersebut, saya bisa menentukan apa yang akan saya kerjakan. Lalu saya mengerjakan tugas tersebut dengan penuh tanggung jawab dan penuh kerja keras, sehingga menghasilkan divisi tersebut puas dengan hasil kerja saya. Dan divisi tersebut juga memberikan apresiasi kepada saya dan ingin meminta bantuan kembali ketika ke depan jika mereka membutuhkan suatu rancangan produk. Seperti itu. Ceritakan juga salah satu pengalaman yang pernah Anda hadapi, hambatan yang pernah Anda hadapi sehingga Anda bisa menjadi seperti sekarang ini. Kemudian bagaimana sih cara Anda menghadapi hambatan tersebut? Ketika melakukan suatu pekerjaan, saya pernah mengalami hambatan yang cukup besar bagi saya, yaitu tepatnya ketika saya baru masuk di perusahaan dan pertama kalinya saya mendapatkan tugas dari manajer, di mana saya disuruh membuat suatu rancangan produksi. Saya membuat tugas tersebut dan mengerjakan tugas tersebut. Lalu saya serahkan kepada manajer dan dikoreksi dan dikritik secara keseluruhan, yaitu ternyata tugas yang saya kerjakan itu mengalami kesalahan dan saya mencari tahu apa sih kesalahan saya. Saya berdiskusi kepada manajer, saya menanyakan apa yang salah dari tugas yang saya kerjakan. Lalu saya mencari tahu lagi bagaimana mengerjakan dengan baik. Setelah itu saya juga bertanya kepada rekan kerja saya yang telah bekerja lama di perusahaan tersebut, bagaimana cara memperbaiki kesalahan-kesalahan saya, sehingga saya mendapatkan beberapa pengetahuan, lalu saya memperbaiki kesalahan tersebut dan hasilnya lebih maksimal dan memuaskan dari sebelumnya, sehingga dari tugas tersebut menjadikan saya pribadi yang lebih selektif dalam melakukan pekerjaan dan juga lebih paham lagi apa yang menjadi tugas dan job desk saya, sehingga saya bisa melakukan pekerjaan di kedepannya dengan baik karena sudah terlatih di awal. Ceritakan pada saya sebuah pengalaman di mana Anda menghadapi rekan kerja yang berbeda pendapat dengan Anda. Untuk mencapai tujuan bersama, apa yang Anda lakukan pada saat itu? Dalam melakukan suatu pekerjaan, utamanya bersama tim, pastinya akan ada mengalami suatu perbedaan ide-ide. Karena dari anggota tim itu tidak hanya dari satu orang. Selanjutnya, dan saya pernah mengalami hal tersebut, di mana saya berbeda ide dengan teman tim saya. Kami satu tim merasa kebingungan untuk menentukan ide mana yang akan digunakan untuk mengerjakan tugas dari atasan. Untuk mengatasi hal tersebut, kami satu tim berdiskusi untuk mendiskusikan ide mana yang akan dibuat. Lalu kami menjelaskan tentang maksud dari poin-poin yang ide kami buat dan kami memahami setiap poinnya. Dan kami memutuskan untuk membuat satu ide dengan menggabungkan beberapa ide-ide yang masuk yang sesuai dengan tugas yang diberikan oleh atasan, dan kami bisa mengerjakan tugas tersebut. Baik, seperti yang Anda ceritakan di awal bahwa di sini Anda mempunyai suatu platform bisnis yang Anda kembangkan hingga saat ini, yakni berupa jasa ojek online yang ada di Madura, ya kan.
kira-kira apa yang menjadi kendala selama platform atau usaha jasa ini Anda jalani hingga saat ini? Baik, terima kasih. Saya izin menjawab. Tentunya dalam melakukan suatu usaha ada beberapa kendala, dan kendala yang saya alami yaitu kurangnya untuk menentukan jadwal tetap untuk dari ojek online tersebut, di mana driver dari ojek online tersebut merupakan seorang mahasiswa juga, di mana mahasiswa mempunyai kewajiban untuk melakukan kuliah. Nah, dari jadwal kuliah tersebut kita kesulitan untuk menentukan jadwal tetap untuk operasi driver ojek online tersebut, seperti itu. Melihat posisi target yang saudari inginkan, yakni menjadi admin dari staf produksi, apakah sebelumnya Anda pernah melakukan usaha bisnis berupa makanan? Kan mengingat bahwa perusahaan kami ini adalah perusahaan makanan. Baik, terima kasih. Saya izin menjawab. Memang saya belum pernah untuk melakukan suatu usaha di bidang makanan, tapi ketika saya kuliah, saya juga pernah membuat suatu rancangan atau proposal bisnis tentang produk makanan, di mana saya membuat suatu inovasi makanan yang awalnya makanan itu biasa-biasa saja, bisa saya inovasikan menjadi lebih menarik lagi untuk dikonsumsi dan tentunya bisa menarik pelanggan, seperti itu. Nah, berarti saudari ini kan tidak pernah melakukan usaha bisnis dan minim terkait pengetahuan tentang makanan. Nah, mengapa saudari sangat menginginkan posisi ini, sedangkan saudari sendiri tidak punya pengetahuan luas tentang dunia makanan? Baik, terima kasih. Saya izin menjawab. Memang saya belum pernah mengetahui dan belum pernah terjun langsung untuk melakukan suatu bisnis pada bidang makanan. Tetapi saya selalu mencari tahu tentang apa itu produk makanan, gimana sih cara melakukan usahanya, dan tentunya saya sebelum melamar pekerjaan ini saya selalu mencari tahu apa yang menjadi tugas-tugas dari produk makanan ini, dari perusahaan makanan ini. Saya belajar terlebih dahulu untuk agar nantinya saya tidak terlalu kaget untuk mengerjakan tugas pada perusahaan makanan ini. Apakah Anda tahu jika nantinya Anda diterima pada posisi ini, apa sih tugas-tugas yang harus Anda kerjakan? Apa gambaran umum yang Anda ketahui mengenai posisi ini? Baik, terima kasih. Saya izin menjawab. Di sini saya melamar sebagai admin staf produksi, di mana sebelumnya saya sudah mencari tahu apa saja yang menjadi tugas dari admin staf produksi. Nah, tugas dari admin staf produksi ini sendiri yaitu mengolah data dari praproduksi, yaitu seperti bahan baku, terus mulai produksi hingga ke pemasaran, yaitu produk tersebut siap untuk dijual ke konsumen. Oke nih, terkait gaji, kira-kira berapa sih kisaran gaji yang Anda inginkan pada posisi ini? Kemudian bagaimana jika nantinya Anda mendapatkan gaji yang tidak sesuai dengan apa yang Anda inginkan sebelumnya? Apakah nantinya Anda akan tetap setia pada perusahaan ini atau malah sebaliknya? Baik, terima kasih. Saya izin menjawab. Tentunya dari sebuah pekerjaan saya menginginkan gaji yang sesuai dengan apa yang telah saya kerjakan, dan juga itu bisa berpedoman pada UMR daerah seperti kisaran sekitar 4 juta. Nah, jika suatu saat saya diterima dan gaji yang diberikan kepada saya kurang dari yang saya harapkan, saya akan tetap mempertahankan posisi tersebut, karena dalam suatu pekerjaan saya akan mengusahakan semaksimal mungkin, dan juga saya bisa memberikan promosi jabatan seperti itu, agar nantinya saya bisa lolos dalam promosi jabatan tersebut dan bisa menaikkan gaji saya dan menaikkan karir saya. Oke, lanjut. Tentunya kan setiap perusahaan itu mempunyai budaya kerja masing-masing. Sebagai seorang karyawan, tentunya Anda harus mengikuti segala peraturan yang dibuat oleh perusahaan ini.
Bagaimana sih jika perusahaan ini nantinya mempunyai budaya kerja yang tidak sesuai dengan norma agama? Melihat Anda kan seorang muslim. Seperti contoh, tidak memperbolehkan seorang karyawan menggunakan jilbab pada saat bekerja. Apakah Anda bersedia? Baik, terima kasih. Saya izin menjawab. Dalam sebuah perusahaan pastinya akan ada suatu budaya tersebut yang telah Ibu sebutkan tadi, seperti contoh hijab, di mana ada perusahaan yang tidak memperbolehkan karyawannya menggunakan hijab ketika bekerja. Nah, menurut saya itu hal yang kurang normal, dikarenakan hijab bagi umat muslim, khususnya bagi wanita, itu wajib, dan hijab bukan penghalang wanita untuk melakukan suatu pekerjaan, khususnya dalam bidang karir seperti itu. Saya akan melakukan suatu usaha maupun berdiskusi kepada atasan tentang budaya perusahaan tersebut. Saya akan meminta izin untuk dapat mendapatkan izin tersebut untuk saya bisa bekerja dengan menggunakan hijab seperti itu. Oke, perlu diketahui juga bahwa perusahaan kami ini sangat mengedepankan kerjasama dalam suatu tim. Sehebat atau sepintar apapun seseorang, jika dia tidak bisa berbaur dan tidak bisa bekerja dalam sebuah tim, maka perusahaan itu akan gagal, dan suksesnya sebuah perusahaan itu tentunya ada di tangan seorang karyawan. Oke, terima kasih. Jadi kesimpulannya, Anda siap bertanggung jawab pada posisi ini jika nantinya Anda diterima pada posisi ini nantinya. Akan tetapi jika sewaktu-waktu terdapat peraturan yang melanggar norma-norma seperti norma agama yang tadi, Anda akan mempertahankan kewajibannya, yakni sebagai seorang muslim. Setelah melakukan wawancara ini, tentunya saudari harus menunggu pengumuman yang akan kami berikan nantinya. Kami akan mengumumkan hasilnya melalui email yang akan kami kirim kepada email saudari, atau saudari bisa melihat pada website yang kami punya, yakni ptindofood.com. Sebelumnya terima kasih banyak kepada saudari karena telah melakukan wawancara dari awal hingga akhir dengan sangat baik. Saya sangat mengapresiasi saudari karena waktu dan jawaban yang saudari berikan sudah sangat memuaskan bagi saya. Semangat dan selalu optimis, semoga ini merupakan awal yang baik bagi kehidupan saudari nantinya. Baik, terima kasih. Terima kasih juga, Bu.